It's me, Miss Devi from ETC, English Tutorial Center. So don't forget to like and subscribe Celoteh Wanipin. So, stay tuned! Wabarakatuh, Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita bersama dengan pengurus Maforina Sumbar, masyarakat petani dan petani organik Indonesia yang merupakan NGO Nirlaba. Hari ini kita bersama dengan Bapak Dr. Yul Amri selaku Ketua 2 Maforina Sumbar dan juga bersama dengan Bapak Marindo Palar. Beliau adalah Ketua 1 Maforina Sumbar. Dan hari ini kita akan bercerita terkait dengan program Maforina Sumbar ke depan seperti apa, dan tentunya banyak nantinya masukan ataupun ide-ide yang luar biasa dari Pak Yul dan juga Pak Marindo Palar bagaimana pertanian organik di Sumbar ini bisa berkembang. Ya, karena memang selama ini kita perhatikan kita sangat tergantung kepada anorganik. Nah, sudah saatnya kita kembali kepada jalan yang benar. Untuk itu Bapak Ibu terus ikuti channel saya Celoteh Wanipin. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami. Burung Rian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Desana Celoteh Wanipin, saya Nina Musbar dari Nina Musbar Public Speaking Class. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya di YouTube Celoteh Wanipin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin mau melanjutkan yang disampaikan Pak Yul Amri ya, tentang khusus saprotan sekarang, saprotan pertanian, sarana produksi pertanian yang ada hubungannya dengan pertanian organik, ya, dengan pertanian organik. Saya akan lebih khusus membahasnya dengan input sarana produksi pertanian organik yang berhubungan dengan pupuk dan anti hama. Oke ya, pupuk dan anti hama nih kita bicara. Oke, untuk pertanian organik jelas pupuk yang digunakan adalah pupuk organik. Pupuk organik. Apa itu pupuk organik? Ya pupuk yang kita buat dari bahan-bahan organik. Untuk membuat dia lebih bermutu lagi, pupuk organik itu kita bisa perkaya dia dengan mikroba. Sehingga kita sebutlah dia pupuk organik yang diperkaya dengan mikroba. Saya menyebutnya bioorganik. Nah, itu dia. Ya, jadi itu dari pupuk. Kemudian anti hama. Anti hama yang digunakan selama ini biasanya adalah anti hama sintesis. Padahal ada anti hama alami, ada anti hama organik dari bahan-bahan alam. Dari misalnya dari berbagai macam jenis tumbuhan, kita racik demikian rupa, itu bisa digunakan sebagai pengganti anti hama organik, pengganti anti hama sintesis yang selama ini kita pakai. Kemudian kita juga bisa menggunakan mikroba khusus. Mikroba khusus yang bersifat anti hama. Ya. Seperti misalnya untuk melawan jamur fusarium yang membuat layu tanaman-tanaman kita bisa gunakan jamur lain, trichoderma namanya. Nah, itu bahan alam. Atau ulat-ulat yang sering menyerang tanaman kita, itu bisa kita gunakan yang namanya Beveria bassiana. Itu bisa kita gunakan, dan itu ada teknologi untuk membuatnya dan memperbanyaknya, sehingga kita bisa memanfaatkan itu semua untuk menunjang sistem pertanian organik kita. Sistem pertanian organik tidak lagi membolehkan menggunakan produk-produk kimia. Tidak boleh pakai pupuk kimia, tidak boleh pakai anti hama sintesis. Nah, kita pakai itu. Ya. Kalau diperlukan nanti kita akan bisa mengajarkan, kita bisa sharing pengalaman dengan para petani bagaimana cara membuat pupuk organik yang baik dan benar sesuai dengan standar Departemen Pertanian RI. Kita ajak nanti masyarakat, kelompok-kelompok tani kita, ayo, Anda tidak perlu beli pupuk kimia, Anda gunakan pupuk organik yang bahan bakunya ada di lahan-lahan pertanian Anda sendiri. Bisa kita bikin seperti itu. Mikrobanya dari mana? Ada yang namanya MOL, mikroorganisme organik lokal, MOL. Lokal. Itu bisa kita gunakan untuk membuat
memperkaya pupuk organik yang dibuat oleh para petani. Jadi ke depan kita mengharapkan dengan pertanian organik ini kita bisa menghasilkan produk yang sehat, lahan pertanian kita kembali sehat, ujung-ujung nanti kehidupan kita menjadi sehat. Saya pikir itu. Hoi zusammen, alle zusammen, vergiss nicht like und share Celoteh Group von Wanipin. Alles Mamporina adalah sebuah NGO nirlaba yang bergerak di masalah pertanian organik. Ya. Jadi Mamporina itu adalah singkatan dari Masyarakat Petani dan Pertanian Organik. Ya, konsen dengan pertanian yang menggunakan semua sarana produksinya adalah yang bersifat organik. Baik pupuk, baik pestisida dan segala macamnya itu kita menggunakan organik. Di Sumatera Barat ini baru kita bentuk melalui surat keputusan dari Mamporina Pusat pada tanggal 2 Februari tahun 2022. Jadi baru beberapa bulan saja Mamporina Sumatera Barat dikukuhkan kepengurusannya. Sekretariat kita ada di Hotel Bougainville, Jalan Bagindo Azizkan nomor 2, Kota Padang. Hai, saya Sabrina dari Ayam Goreng Almunda. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share channelnya Celoteh. Karena kita menyadari pertanian yang selama ini itu kita sudah berpuluh tahun menggunakan saprotan buatan, saprotan kimia, itu ternyata di dalam catatan-catatan statistik yang kita peroleh itu terjadi degradasi degradasi kesuburan lahan. Ya. Kesuburan lahan semakin berkurang sehingga ada kebutuhan, selari dengan itu kebutuhan tentang pupuk juga semakin meningkat. Ya, artinya apa? Ada semakin tahun biaya produksi untuk sebuah komoditi itu selalu meningkat, sehingga biaya produksi dan nilai tambah yang diperoleh oleh petani itu semakin kecil. Kemudian pertimbangan lain, sekarang ada tren di masyarakat internasional bahwa orang sudah beralih sekarang kepada produk-produk organik. Nah, jadi ini adalah tantangan kita. Masyarakat dunia sekarang sudah beralih ke organik. Nah, sekarang di Indonesia pun sudah mulai orang ada kesadaran untuk beralih ke produk-produk pertanian organik. Namun di satu pihak petani kita sudah terbiasa dengan budidaya yang instan sifatnya. Segala sesuatunya dengan menggunakan pupuk kimia, saprotan, sarana produksi pertanian yang pergi ke kios itu bisa langsung dapat, langsung digunakan, dan itu tentunya bersifat instan. Terkait dengan fenomena seperti itu, kita mencoba untuk kembali ke pertanian organik. Ada alasan kenapa kita harus kembali ke pertanian organik. Satu, masalah ketersediaan dari saprotan ini sendiri. Ketersediaan saprotan yang semakin hari semakin tidak terkendali. Harga jualnya, biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk semakin tidak terkendali. Kemarin saja ada NPK, malah pupuk kimia pun, pupuk yang bersubsidi pun kimia naik juga. Nah, itu indikasi bahwa saprotan ini kadang-kadang tidak terkendali. Harga yang tidak terkendali kadang-kadang juga sistem distribusinya juga tidak seringkali mengecewakan kepada petani. Petani ketika butuh dia tidak ada. Ya, harga mahal dan tidak. Itu sudah fenomena yang berlangsung lama. Ya. Kemudian di samping masalah ketersediaan saprotan itu yang demikian itu juga dampak-dampak lingkungan hidup yang lainnya. Ini juga mengharuskan kita untuk melirik kembali kepada organik. Dengan pupuk yang artifisial ini, yang buatan ini, itu lahan semakin kering. Tahun demi tahun kualitas daripada lahan itu makin kering. Kemudian juga dari segi nilai tambah, ya, dari segi nilai tambah itu
oleh karena harga pupuk saprotan itu semakin tinggi, maka nilai tambah yang dinikmati oleh petani itu tentu juga akan semakin. Nah, berangkat dari fenomena-fenomena nasional yang seperti inilah, kita ingin kembali mempromosikan pertanian organik. Ya, pertanian organik ini melalui program-program edukasi kepada masyarakat yang tadinya terbiasa dengan saprotan yang kimia, kita edukasi untuk mereka kembali kepada organik. Kemudian kita ingin melakukan kolaborasi dengan pemerintah, dengan stakeholder yang lain agar memberikan atensi, agar membuat kebijakan-kebijakan yang memang kembali berpihak kepada pertanian organik ini. Jadi melalui edukasi, melalui kita memperkuat empowering petani, keterampilan petani sampai ke tingkat petani untuk bagaimana mereka mampu untuk membuat pupuk organik, pestisida organik dan segala macam itu secara mandiri. Ini adalah program-program kita Maporina. Termasuk juga kita memperkuat jaringan-jaringan ke daerah. Ini adalah program-program jangka pendek kita ini memperkuat jaringan kita ke daerah dan kemudian meningkatkan kembali kapasitas petani dalam berorganik ini. Termasuk kita juga berkolaborasi dengan para pihak, dengan pemerintah, dengan stakeholder yang lain untuk memajukan pertanian organik ini. Kali demikian Pak.